Halo, kembali lagi dengan saya dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan berbicara mengenai peran dan fungsi sosiologi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyimpulkan fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Yang kedua, nantinya siswa dapat membuat paper dengan tema peran guru sosiologi dalam pendidikan di Indonesia. Dalam video ini kita akan mengkaji tentang fungsi sosiologi secara umum, yang dimana fungsinya ini dibagi menjadi 4. 1. Perencanaan sosial. 2. Penelitian. 3. Pembangunan. 4. Pemecahan masalah. Dan akan berbicara juga mengenai peran sosiolog. Perannya itu 1. Di bidang riset, 2. Di bidang kebijakan pemerintah, 3. Bidang teknis, dan 4. Di bidang pendidikan. Nah, berbicara mengenai sosiologi, kita akan berbicara mengenai gejala sosial. Gejala sosial itu adalah suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dalam gejala sosial, dalam kajian sosiologi di masyarakat itu seperti tentang kemiskinan, kenakalan remaja, kejahatan atau kriminalitas, demoralisasi, disorganisasi keluarga, dan masalah kependudukan. Jadi di sini, gejala-gejala yang terjadi di masyarakat inilah yang akan diuraikan dalam fungsi sosiologi dan peran sosiolog dalam memecahkan gejala tersebut. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang fungsi sosiologi. Nah, fungsi sosiologi itu seperti yang pertama itu adalah tentang perencanaan sosial. Berbicara mengenai perencanaan sosial itu adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat yang dimana secara alamiah atau secara ilmiah dan bertujuan mengatasi berbagai hambatan. Jadi, sifat dari perencanaan sosial ini adalah preventif, yang dimana kegiatannya itu berupa pengarahan atau pengajakan atau bimbingan sosial tentang cara hidup bermasyarakat agar masyarakatnya bisa menjadi lebih baik. Jadi, fungsi sosiologi dalam perencanaan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama dikatakan adalah sosiologi memahami perkembangan kebudayaan masyarakat, baik itu nanti masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, sehingga nantinya proses penyusunan dan pemasyarakat suatu perencanaan sosial dapat mudah dilakukan. Yang kedua, sosiologi memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, manusia dengan manusia, serta bagaimana proses perubahan dan pengaruh penemuan baru terhadap masyarakat. Hal ini berarti bahwa perencanaan sosial yang diberikan oleh sosiologi relatif dapat dipercaya karena disusun berdasarkan kenyataan yang faktual dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, sosiologi itu mempunyai disiplin ilmu yang didasarkan atas objektivitas, yang dimana suatu pelaksanaan perencanaan sosial diharapkan lebih kecil penyimpangan karena sosiologi sifatnya adalah fakta atau dilakukan secara penelitian. Nah, yang keempat adalah sosiologi untuk mengetahui tingkat kemajuan dan ketertinggalan masyarakat. Artinya, melalui sosiologi, suatu perencanaan sosial bisa dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kemajuan maupun tingkat ketertinggalan suatu masyarakat ditinjau dari sudut kebudayaannya. Kelima, berdasarkan sosiologi sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat. Maksudnya adalah, berdasarkan sudut pandang sosiologi, perencanaan sosial itu
merupakan alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat, yang dimana fungsinya adalah menghimpun kekuatan sosial demi menciptakan ketertiban masyarakat. Itulah fungsi sosiologi berdasarkan perencanaan sosial. Nah, yang kedua adalah pembangunan. Dalam pembangunan ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga adalah tahap penilaian. Yang dimana maksud dalam pembangunan adalah suatu proses perubahan di segala suatu bidang kehidupan yang dilakukan dengan sengaja atas dasar suatu rencana tertentu. Tujuannya dari proses pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau rakyat, baik itu secara material ataupun spiritual. Jadi, di sini sosiologi berguna dalam memberikan data sosial dengan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini, sosiologi diberikan berbagai fakta dan informasi yang merupakan kebutuhan sosial dalam masyarakat untuk dijadikan bahan dalam membuat perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang hendak dijalankan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat dan akan menjadi tepat sasaran. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Hal yang penting diperhatikan dalam tahap kedua ini adalah kekuatan sosial dalam masyarakat beserta perubahan-perubahan sosial, dan di mana sosiologi memberikan informasi mengenai hal-hal tersebut sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan sesuai dengan kemampuan serta memperhatikan dampak perubahan sosial yang diakibatkannya. Sedangkan tahap yang ketiga atau tahap penilaian yaitu di mana sosiologi akan memberikan analisis atas dampak sosial yang terjadi akibat proses pembangunan yang dijalankan, sehingga pihak-pihak terkait dapat memberi atau mencari solusi atas tindakan lebih lanjut guna menyempurnakan proses pembangunan yang dijalankan. Nah, yang ketiga adalah penelitian sosial. Melalui adanya penelitian dan penyelidikan sosiologi akan diperoleh berbagai fakta sosial yang sangat bermanfaat dalam membuat perencanaan pembangunan ataupun pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya, pencegahan perilaku menyimpang melalui kontrol sosial dan proses sosialisasi yang matang dalam keluarga ataupun sekolah dan masyarakat. Sehingga dalam peran sosiologi ini lebih mempunyai kelebihan karena berdasarkan fakta-fakta. Nah, yang keempat adalah pemecahan masalah. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang bisa membahayakan kehidupan masyarakat. Manfaat sosiologi dalam tahap yang ini adalah menyelidiki berbagai persoalan umum yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan berbagai kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Para ahli sosiologi telah melahirkan metode-metode baru sebagai jalan pemecahan masalah. Dengan berbagai masalah sosial lambat laun dapat dipecahkan. Kali ini kita akan masuk ke peran sosiolog. Nah, peran sosiolog di bidang riset itu adalah sebagai peneliti atau ahli riset. Yang dimana seperti para ilmuwan lainnya, sosiolog di sini berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Jadi para sosiolog akan menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan ilmu yang digelutinya, sehingga mereka dapat melakukan riset ilmiah untuk memperoleh berbagai data mengenai kehidupan sosial suatu masyarakat yang kemudian dapat
tersebut diolah menjadi suatu karya ilmu. Temuan-temuan tersebut juga dalam melakukan penelitian akan berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam masyarakat. Yang kedua, di bidang pemerintahan atau bidang kebijakan pemerintah, para sosiolog bisa menjadi konsultan kebijakan, yang dimana dalam proses pembangunan, sosiolog berperan sebagai konsultan kebijakan, yaitu dengan memberikan informasi atau ramalan sosiologi, yang dimana prediksi sosiolog dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi, yang artinya kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh dan dampak yang diinginkan. Yang ketiga, di bidang teknis. Di sini, para sosiolog berperan sebagai ilmuwan atau praktisi. Nah, beberapa sosiolog akan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka akan memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, antar moral, ataupun hubungan antar kelompok dalam sebuah organisasi. Di sini, para ilmuwan dan praktisi akan dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai tertentu seperti efisien kerja, efektivitas suatu program, atau kegiatan masyarakat. Nah, yang keempat, di bidang pendidikan. Di sini, di bidang pendidikan, peran sosiolog itu sebagai tenaga pendidik atau guru. Seorang yang ahli dalam suatu bidang tertentu, ataupun seorang sosiolog harus mampu menyajikan dan mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain atau khalayak agar ilmu tersebut semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai pendidik, sosiolog itu berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di bidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pendidik ataupun guru mempunyai tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, ataupun mengevaluasi siswa. Namun, tugas guru itu tidak semudah membalikkan telapak tangan loh, khususnya tugas guru dalam mengajarkan ilmu-ilmu sosial dalam sosiologi. Di sini, sosiologi membantu para pendidik dalam menyajikan suatu fakta secara objektif, misalnya tentang menunjukkan data penelitian. Dan data yang tersampaikan hendaknya bersifat objektif, tidak memihak dan apa adanya. Nah, demikian pembahasan video kali ini tentang fungsi dan peran sosiologi. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang diberikan hari ini dapat bermanfaat. Salam dan bahagia. Sampai jumpa.